Tapi ingat, meskipun kalian bercerai, cucuku yang tampan ini tidak akan pernah kuberikan padamu. Tawa melengking ibu mertuaku yang menggema memecah keheningan, terdengar begitu mengerikan di ruang keluarga. Suamiku bahkan tidak sudi menatap wajahku, dia hanya melipat tangan di dada dengan senyum sinis yang tersungging di bibirnya. Namun, di saat mereka sedang mabuk dalam rasa superioritas, mereka sama sekali tidak menyadari. Hanya dalam hitungan menit, selembar kertas yang akan kuserahkan dengan tenang akan menjerumuskan hidup mereka ke dasar neraka yang paling dalam. Jarum jam baru saja melewati pukul 3 sore. Biasanya, ini adalah minggu sore yang damai di mana aroma kopi yang baru diseduh menguar memenuhi ruangan. Namun hari ini, ruang keluarga kami terasa sedingin lemari es, dengan ketegangan yang begitu pekat di udara. Di tengah meja kaca, sebuah map berisi berkas gugatan cerai dan kesepakatan pisah harta, yang sudah ditandatangani suamiku di atas meterai tergeletak begitu saja. Kau dengar tidak, Sari? Suamiku, Kusuma, memukul meja dengan keras, sama sekali tidak menyembunyikan kekesalannya. Yang terlonjak kaget dan gemetar bukanlah aku, melainkan putraku yang baru berusia 3 tahun, Satria, yang saat ini sedang ditahan dalam pelukan ibu mertuaku, Marni. Lihat, Satria jadi ketakutan. Ini semua karena kau terlalu lama mengulur waktu. Cepat tanda tangani berkas itu, kemasi barang-barang rongsokanmu, dan pergi dari sini. Marni berpura-pura menenangkan Satria, namun matanya menatapku dengan tatapan tajam yang menusuk. Di matanya, terpancar campuran rasa jijik dan penghinaan yang telah ia pendam bertahun-tahun terhadapku, bercampur dengan kegembiraan sadis karena akhirnya bisa mengusirku. Aku benar-benar kecewa padamu. Aku sudah banting tulang bekerja di luar sana, membangun rumah mewah di kawasan elit ini untukmu, tapi kau bahkan tidak bisa mengurus rumah dengan bekus. Ditambah lagi, sikapmu pada ibuku sangat kurang ajar. Batas kesabaranku sudah habis hidup dengan perempuan sepertimu, ucap Kusuma dengan nada seolah-olah dialah tokoh utama yang paling terzalimi di dunia ini. Tapi tuduhan bahwa aku tidak becus mengurus rumah adalah omong kosong belaka. Sambil bekerja full-time di kantor, aku bangun jam 5 pagi setiap hari untuk menyiapkan sarapan dan bekal seluruh anggota keluarga, memastikan kebersihan rumah terjaga, dan mencuci semua pakaian tanpa celah. Aku telah menelan bulat-bulat dan menahan semua hinaan, pelecehan, serta tuntutan tidak masuk akal dari ibu mertuaku yang tinggal satu atap dengan kami. Meski begitu, Kusuma selalu membela ibunya dan terus-menerus memojokkanku sebagai menantu rendahan yang tak berguna. Lagi pula, melihat wajah miskinmu itu saja sudah membuatku muak. Dasar parasit yang cuma bisa menumpang hidup dari gajiku. Harusnya kau bersyukur aku berbaik hati tidak menuntut ganti rugi atau merampas sisa hartamu. Kau tinggal bawa badan saja keluar dari rumah ini. Dan tentu saja, Satria adalah penerus garis keturunan Sastrowijojo, jadi aku tidak akan pernah menyerahkannya padamu. Mendengar perkataan Kusuma, Marni kembali tertawa puas. Hahaha. Ya pastilah. Satria itu cucu kesayanganku, penerus keluarga terpandang ini. Membayangkan darah orang kampung, miskin, dan berpendidikan rendah, sepertimu mengalir di tubuhnya saja membuatku merinding jijik. Tapi jangan khawatir, aku yang akan mendidiknya menjadi pewaris yang hebat. Kau pergi saja sana, mati membusuk sendirian di pinggir jalan. Marni mengelus kepala kecil Satria sambil menatapku dari atas ke bawah seolah aku ini tumpukan sampah yang menjijikkan. Aku hanya menutup rapat mulutku menjadi satu garis lurus. Tetap diam. Aku menatap berkas cerai di depanku, lalu menatap wajah suamiku dan ibu mertuaku yang sedang merasa menang di atas angin. Kemudian, kutatap Satria yang membalasku dengan mata bulatnya yang kebingungan. Normalnya, seorang istri akan menangis histeris dan membela diri. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Begitulah tangisan memohon yang mungkin mereka harapkan dariku agar tidak memisahkan aku dari anakku. Itu pasti skenario yang ada di kepala mereka. Namun, tak setetes pun air mata jatuh dari pelupuk mataku. Kemarahan dan kesedihan sudah lama mengering. Yang ada saat ini hanyalah diriku yang dengan sangat tenang mengamati betapa konyol dan bodohnya manusia-manusia di depanku ini. Di relung dadaku, hanya ada emosi sedingin balok es yang berputar dalam keheningan. Mungkin mengira aku terlalu syok hingga kehilangan kata-kata, Kusuma mendengus meremehkan sambil menyodorkan pulpen ke arahku dengan kasar, cepat tanda tangan. Atau kau sudah lupa cara menulis namamu sendiri? Jangan pernah bermimpi untuk melawan kami, kau harusnya ingat budi karena kami sudah memungut perempuan kelas bawah sepertimu. Marni ikut menimpali dan dengan sengaja mengangkat Satria tinggi-tinggi untuk memamerkannya padaku. Nah, Satria, sebentar lagi perempuan kotor ini akan pergi. Mulai sekarang, kau akan hidup bahagia bersama nenek, papa, dan mama barumu ya. Mama baru. Saat kata itu meluncur dari mulut Marni, atmosfer di ruang keluarga itu sedikit bergetar.
Wajah Kusuma sempat menegang seolah berkata gawat, tapi sedetik kemudian ia kembali memasang wajah arogan. Ya, alasan utama mereka tiba-tiba ingin mengusirku tanpa sepeser pun uang bukan sekadar masalah mertua atau konflik suami istri biasa. Kusuma sudah punya selingkuhan sejak setahun yang lalu. Dan parahnya, perempuan itu baru saja hamil. Kusuma dan Marni sedang merencanakan segala cara untuk membuangku dan menyambut perempuan muda itu sebagai menantu baru. Terlebih lagi, mereka berniat merampas Satria, anak yang kulahirkan dengan taruhan nyawa, untuk dicuci otaknya sesuai keinginan mereka. Kenapa tidak tanda tangan? Bentak Kusuma saat melihatku hanya diam menatap pulpen itu. Hei, kau dengar tidak? Cepat tulis namamu. Ya, baiklah, ucapku sambil perlahan mengangkat wajah, menatap Kusuma dan Marni bergantian. Nada suaraku yang terlalu tenang dan dingin membuat mereka berdua sempat menunjukkan ekspresi kebingungan selama sepersekian detik. Aku akan menyetujui perceraian ini. Lagi pula, dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku juga sudah sangat muak hidup bersama kalian. Hah, jangan sok jagoan kau. Padahal aslinya kau ketakutan setengah mati kan karena mau diusir, ejek Kusuma, meski matanya menatap tanganku yang sama sekali tidak gemetar sedikit pun. Tapi sebelum itu, aku dengan tenang merogoh ke dalam tas tanganku yang ada di pangkuan. Di dalam tas itu ada sebuah amplop tebal yang baru tiba beberapa hari yang lalu. Ada satu hal yang ingin kupastikan. Melihatku mengeluarkan sesuatu, Marni mengerutkan kening dengan tatapan jijik. Apalagi sekarang? Kau mau mengeluarkan buku tabungan miskinmu itu, dan menuntut pembagian harta Gonogini, benar-benar menyedihkan. Aku mengabaikan ucapan Marni sepenuhnya dan perlahan menarik selembar kertas dari dalam amplop, kertas HVS ukuran A4 berwarna putih. Di sana tercetak beberapa deretan istilah medis, nama, dan satu angka persentase yang sangat menentukan. Aku meletakkan kertas itu tepat di atas berkas cerai dengan gerakan perlahan. Apa ini? Kusuma mencondongkan tubuhnya dengan wajah curiga. Marni juga ikut mendudukkan Satria yang mulai rewel di sofa, lalu mencondongkan tubuhnya ke meja. Dan pada detik berikutnya, ekspresi kedua orang yang baru saja membaca deretan kalimat di kertas itu membeku seketika, seolah mereka baru saja diguyur sember air es dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apa-apaan ini? Apa maksudnya ini? Wajah Kusuma pucat pasi, seluruh aliran darah seolah tersedot habis dari wajahnya dalam sekejap. Marni gemetar hebat, bibirnya bergetar tak terkendali saat ia menatap kertas itu dan wajahku secara bergantian. Mereka baru saja mulai menyadari makna sebenarnya dari kertas itu. Mereka baru saja berdiri di depan pintu gerbang neraka yang sesungguhnya, yang akan segera menimpa kehidupan mereka. Surat, hasil tes DNA. Suara Kusuma pecah, bernada tinggi dan melengking saat ia mendekatkan wajahnya ke kertas di atas meja. Pandangannya terkunci pada tulisan tebal di tengah kertas yang berbunyi, hasil analisis. Merasakan atmosfer yang mendadak ganjil, Marni langsung merampas kertas itu dari meja. Apa-apaan sih, lebay sekali. Cuma selembar kertas begini, mana mungkin kita bisa dianc ucapan Marni terhenti total. Matanya di balik kacamata bacanya membelalak hingga batas maksimal, menatap tajam huruf-huruf di atas kertas itu. Dan saat ia membaca kalimat penentu di bagian bawah, tidak ditemukan hubungan ayah biologis. Probabilitas 0%, wajah Marni berubah merah padam, lalu menghitam karena amarah yang memuncak. Perempuan jalang. Jeritan melengking yang rasanya bisa memecahkan gendang telinga meledak di ruang keluarga. Marni, yang beberapa saat lalu menggendong Satria dengan suara lembut seolah cucunya itu adalah harta paling berharga, kini mendorong Satria ke sofa dengan kasar, memperlakukannya tak ubahnya seperti karung sampah yang kotor. Huey! Satria yang tiba-tiba didorong menangis keras, tapi Marni sama sekali tak menoleh atau mempedulikan cucunya. Dengan mata merah yang dipenuhi urat, ia menatapku tajam sambil mengacung-acungkan hasil tes DNA itu di udara. Jadi ini maksudmu? Kau berselingkuh dengan laki-laki lain dan menghasilkan anak haram ini? Dia bukan anak Kusuma? Kau berani-beraninya mengotori garis keturunan keluarga Sastrowidjojo yang terhormat dan menipu kami selama ini? Dasar perempuan kampung tak tahu diuntung. Pelacur licik. Betapa kotor dan menjijikkannya kau. Marni menyemburkan segala makian dan caci maki yang bisa dipikirkannya, dengan ludah yang memercik dari sudut bibirnya. Sudah kuduga. Perempuan yang dibesarkan di keluarga miskin tak berpendidikan sepertimu mana mungkin punya moral yang benar. Kau merayu pria elit seperti Kusuma untuk naik kelas, tapi di belakang kau malah tidur dengan laki-laki lain. Memuakan. Dasar sampah. Aku tidak membalas sepatah kata pun, aku hanya menatap pertunjukan amarahnya dalam diam. Bahkan tidak ada sedikit pun niat untuk membela diri. Dalam benakku,
Kenangan 5 tahun hidup bagai di neraka dalam rumah ini berputar bak film dokumenter. 5 tahun lalu, aku menikah dengan Kusuma yang saat itu merupakan klien perusahaanku. Kusuma saat itu adalah pria yang lembut, jujur, dan selalu mendengarkan ceritaku dengan senyuman. Namun, setengah tahun setelah pernikahan kami, ayah Kusuma meninggal dunia. Sejak Marni pindah untuk tinggal bersama kami, hidupku berubah 180 derajat. Marni memiliki obsesi dan kebanggaan yang tidak normal terhadap mendiang suaminya yang merupakan tokoh masyarakat dan pengusaha lokal, serta meyakini bahwa Kusuma adalah elit yang mewarisi darah biru itu. Sebaliknya, aku yang sudah yatim piatu sejak kecil dan hanya lulusan D3 dengan beasiswa, di mata Marni hanyalah perempuan hina yang mencemari silsilah keluarganya yang mulia. Bisa menginjakkan kaki di rumah ini saja sudah keajaiban buat perempuan bodoh sepertimu. Kau harus bekerja mengurus rumah ini sambil merasa bersalah karena sudah menghirup udara yang sama dengan kami. Kata-kata itu diteriakkan padaku setiap hari. Semua pekerjaan rumah dilimpahkan padaku. Namun aku bertahan mati-matian, terus bersabar karena mengira Kusuma adalah keluarga yang telah memilihku. Saat Satria lahir, Marni sempat senang dan berkata akhirnya penerus keluarga ini lahir, tapi itu pun tak bertahan lama. Membayangkan ada darah miskinmu di tubuhnya saja membuatku merinding. Semua pendidikan akan kurus, kau jangan ikut campur. Katanya sambil berusaha merampas Satria dariku. Yang paling membuat putus asa adalah Kusuma yang dulu begitu baik, kini sepenuhnya menjadi boneka ibunya. Jika aku dipojokkan secara tidak masuk akal oleh Marni, Kusuma hanya akan menyalahkanku, ibu kan tidak bermaksud buruk, kau saja yang harusnya lebih sabar. Dan sejak setahun yang lalu, Kusuma mulai pulang larut malam, membawa aroma parfum manis di pakaiannya. Selingkuhannya adalah bawahannya di kantor, seorang perempuan muda berusia awal 20-an yang mengaku sebagai putri konglomerat. Saat Marni mengetahui perselingkuhan itu, alih-alih melarang, ia justru bersorak. Anak orang kaya itu jauh lebih pantas menjadi istri Kusuma. Apalagi dia sedang hamil? Bagus sekali. Marni dan Kusuma merayakannya terang-terangan. Begitulah. Mereka mengarang alasan bahwa aku tidak becus mengurus rumah untuk mengusirku tanpa uang sepeser pun, merampas Satria, dan membawa masuk perempuan baru. Kau dengar tidak, Sari? Kau diam saja berarti kau membenarkan tuduhanku kan? Marni menafsirkan keheninganku sebagai pengakuan bersalah, dan suaranya makin melengking tinggi. Awalnya aku bilang tidak akan menyerahkan Satria, tapi kalau dia cuma anak haram yang tidak jelas siapa bapaknya, silakan ambil saja. Bawa sampah kotor ini dan pergi sekarang juga. Tapi sebelum itu, kau harus bayar ganti rugi 1 miliar rupiah karena sudah menipu kami. Entah kau mau berutang atau jual diri, pokoknya kau harus bayar. Deklarasi Marni kembali bergema di ruang keluarga. Tawa sinisnya menunjukkan keyakinan penuh bahwa merekalah korban sebenarnya, dan mereka bisa menghancurkanku secara hukum hingga tak tersisa. Namun, di tengah badai amarah itu, aku dengan tenang mengalihkan pandanganku ke arah Kusuma. Hei, ibu bicara seperti itu, bagaimana menurutmu? Ucapanku yang terdengar begitu pelan membuat Marni mendengus. Mau menangis memohon pada Kusuma pun percuma. Namun, Kusuma yang menjadi pusat perhatian sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Tidak, lebih tepatnya, dia tidak bisa berbicara. Kusuma, kau kenapa? Cepat beri pelajaran pada perempuan murahan ini. Marni mengguncang bahu Kusuma dengan kesal. Saat itulah, dari mulut Kusuma terdengar suara hi. Sebuah rintihan aneh dan menyedihkan yang lebih mirip suara katak terjepit. Wajah Kusuma pucat pasi seperti mayat, seolah ia baru saja melihat hantu. Keringat dingin bercucuran deras dari dahinya bak air terjun, dan giginya gemeretak hebat hingga menimbulkan suara berisik. Dengan pandangan mata yang kosong dan tidak fokus, ia menatap bergantian antara surat tes DNA di tangan ibunya dan wajahku. Kusuma, wajahmu pucat sekali. Ya ampun, apa kau sakit karena syok dikhianati perempuan ini? Marni panik dan mencoba mengelus punggung Kusuma, tapi Kusuma menepis tangannya dengan kasar, darahnya. Beda. Hah? Beda apanya? Mengabaikan Marni yang kebingungan, aku perlahan berdiri, dan membuka suara dengan nada dingin yang menusuk. Ibu Marni. Sejak tadi Anda terus-menerus memojokkanku dan menuduhku berselingkuh. Aku melangkah perlahan, satu langkah demi satu langkah mendekati Marni dan menatap lurus ke matanya. Surat hasil tes DNA itu. Apa Anda sudah benar-benar membaca dengan teliti nama siapa dan siapa yang sedang diuji di sana? Apa? Mendengar pertanyaanku, Marni tampak tersentak. Ia kembali menundukkan pandangannya ke kertas yang ia remas. Saat matanya membaca kolom pihak yang diuji di bagian atas kertas tersebut, kali ini wajah Marnilah yang kehilangan seluruh aliran darahnya. Tidak mungkin. Ini.
Suara parau keluar dari tenggorokan Marni, seolah ia melihat sesuatu yang tak bisa dipercaya oleh akal sehatnya. Dua nama yang tertera di kertas itu adalah nama-nama yang di luar dugaan, nama-nama yang akan memutarbalikan rencana sempurnanya dan menghancurkan kebanggaan hidupnya hingga ke akar-akarnya. Pihak diuji A, Kusuma Sastrowijojo. Pihak diuji B, Gunawan Sastrowijojo. Tangan Marni bergetar hebat. Matanya yang menatap kertas itu terbelalak hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Gunawan Sastrowijojo, suaminya yang telah meninggal 5 tahun lalu, ayah dari Kusuma. Sosok pengusaha lokal yang selalu diagung-agungkan Marni sebagai garis keturunan yang mulia setiap kali ia menarik napas. Dengan kata lain, selembar kertas tes DNA ini membuktikan sebuah fakta yang sangat kejam namun konyol, Kusuma bukanlah anak kandung dari mendiang Gunawan Sastrowijojo, ibu Marni. Bibit bebet bobot mulia yang selalu Anda banggakan itu. Sebenarnya darah milik siapa? Sepertinya tidak setetes pun darah mendiang ayah Gunawan mengalir di tubuh anak Anda. Pertanyaanku yang dingin dan tenang membuat bahu Marni terlonyak hebat. Suara erangan tertahan keluar dari mulutnya, wajahnya berubah dari pucat pasi menjadi merah keunguan secara tidak wajar. Ibu, apa maksudnya ini? Aku bukan anak kandung Bapak? Ini bohong kan? Kusuma mencengkeram lengan Marni dengan kasar, memohon penjelasan. Aku ini pewaris sah keluarga Sastrowijojo yang terhormat kan? Ibu, katakan sesuatu. Diteriaki oleh Kusuma, kesadaran Marni seolah tersentak kembali. Ketakutan akan rahasia kotornya yang ia tutupi selama puluhan tahun kini terbongkar, dan ia melampiaskan seluruh teror itu menjadi amarah membabi buta kepadaku. Jangan bercanda. Marni menatapku dengan wajah beringas bak iblis, lalu dengan sekuat tenaga merobek-robek surat tes DNA itu menjadi serpihan. Di tengah potongan kertas yang berjatuhan seperti salju, ia berteriak seperti orang gila, ini pasti bohong. Ini pasti dokumen palsu yang kau buat. Dasar pelacur miskin, kau pasti takut dituntut ganti rugi, makanya kau mengarang kebohongan kotor seperti ini. Sampai kapan kau mau main kotor, hah? Dasar perempuan sampah. Marni memaki-makiku dengan urat leher yang menonjol, menyemburkan air liur kemana-mana. Benar. Pasti begitu. Kusuma, demi mempertahankan identitas dan harga dirinya yang mulai runtuh, dengan putus asa ikut menimpali makian Marni. Dari dulu kau memang parasit yang cuma bisa menjatuhkan orang lain. Kau iri dengan keluarga elitku, makanya kau melakukan sabotase murahan ini. Dasar perempuan gila. Akan kulaporkan kau ke polisi sekarang juga. Caci maki terus meluncur dari mulut mereka berdua. Dalam situasi normal, seseorang mungkin akan menangis hancur atau mati-matian, menjelaskan bahwa dokumen itu tidak palsu. Tapi aku hanya kembali duduk bersandar dalam di sofa, sepenuhnya mengunci rapat mulutku, aku tidak membalas. Aku hanya menatap mereka dengan tatapan sedingin es. Membiarkan teriakan amarah mereka bergema sia-sia di ruang keluarga. Melihatku diam, Marni dan Kusuma semakin di atas angin. Hah? Kena sasaran kan? Tuh, kau tidak bisa bilang apa-apa karena ketahuan bohong. Rencana murahanmu sudah terbaca semua. Cepat tanda tangani surat cerai itu dan minggat. Kalau kau berani mengusik kami lagi, kami akan benar-benar menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kedua orang itu menatapku dengan napas terengah-engah, merasa telah memenangkan pertarungan. Aku mengamati sosok konyol mereka dalam diam, membiarkan mereka mengeluarkan seluruh kata-katanya hingga kehabisan napas. Setelah mereka sedikit tenang, aku perlahan membuka suara. Sudah selesai bicaranya? Suaraku yang begitu tenang dan datar, ibarat menyiramkan air es ke dalam wajan berisi minyak mendidih. Keduanya tersentak dan menahan napas. Aku merogoh ke dalam tas, mengeluarkan amplop tebal yang persis sama dengan sebelumnya, dan meletakkannya di atas meja. Kalau kalian mau merobeknya, salinan aslinya masih banyak di tanganku. Silakan robek sampai puas. Dan kalau kalian mau ke polisi, mari kita pergi sama-sama. Meminta pihak berwajib memverifikasi keaslian tes DNA ini adalah cara paling cepat untuk membuktikan siapa yang berbohong, kan? Kusuma tercekat. Karena aku sama sekali tidak melakukan pemalsuan, keterlibatan pihak berwenang adalah hal yang paling kuharapkan. Jelas-jelas merekalah yang akan kepanasan jika diselidiki. Kau mau mengancam kami? Siapa yang mau termakan omong kosongmu? Marni mencoba menggertak, tapi kakinya sedikit gemetar dan matanya mulai bergerak liar. Lagi pula, Ibu Marni. Aku perlahan berdiri, menatap serpihan kertas yang berserakan di lantai. Selama beberapa bulan terakhir, aku menyewa detektif swasta. Dan yang kuselidiki bukan cuma rahasia masa lalu Anda dan mendiang ayah Gunawan. Kusuma, tentang mama baru yang mau kalian bawa ke rumah ini setelah mengusirku. Selingkuhanmu itu.
Aku juga sudah menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh. Apa? Wajah Kusuma kembali menegang kaku. Kau membanggakannya sebagai putri seorang direktur utama konglomerat kan? Tapi sayang, ada kebenaran yang sangat menarik di baliknya. Kau yakin kau benar-benar tahu siapa perempuan yang kau jadikan simpanan itu? Mendengar ucapanku, keringat dingin kembali membanjiri dahi Kusuma. Masa depan manis yang mereka bayangkan akan segera runtuh berantakan. Setelah ini, ilusi mereka akan dihancurkan hingga ke dasar neraka. Jangan macam-macam kau. Kau mau menghina calon istriku? Kusuma berdiri dengan wajah merah padam, memukul meja dengan keras seolah ingin membelahnya. Otakmu sudah rusak karena cemburu ya? Rina itu anak direktur utama Suryaningrat Group. Dia tidak sama dengan perempuan kampung lulusan D3 sepertimu. Dia lahir di dunia yang berbeda, pendidikannya tinggi, dan dia perempuan sempurna yang tulus menghargaiku. Mendapat dorongan keberanian dari teriakan Kusuma, Marni kembali ikut menyerangku. Benar. Rina itu dibesarkan sebagai putri keluarga kaya, dia sangat tulus dan baik hati. Jangan samakan dia dengan perempuan kotor yang hidup dari minum air selokan sepertimu. Darah miskin sudah mendarah daging di tubuhmu, dasar parasit tak tahu diri. Makian Marni tak kunjung berhenti. Lagi pula melihat wajah miskinmu saja membuatku mau muntah. Kau cuma iri dan ingin menjatuhkan Rina karena kau dicampakkan Kusuma kan? Benar-benar busuk hatimu. Sejak awal kau tidak pantas menginjakkan kaki di rumah ini, kemasi barang rongsokanmu dan tinggal saja di kolong jembatan. Benar kata ibu. Kusuma mengangkat dagunya dengan sombong. Harusnya kau bersyukur aku sudah berbaik hati memberimu makan selama ini. Jangankan minta ganti rugi, harusnya kau kembalikan semua biaya hidup yang sudah kukeluarkan untukmu. Dasar sampah. Di hadapan dua orang yang matanya merah karena amarah itu, aku hanya menatap mereka tanpa ekspresi, mengunci mulutku rapat-rapat. Dihina seperti apapun, hatiku tak goyah sedikit pun. Sebaliknya, melihat mereka berteriak dengan wajah merah padam justru terlihat sangat konyol, seperti serangga malang yang meronta-ronta di dalam kubangan lumpur. Tidak ada gunanya membalas sekarang. Aku akan membiarkan mereka menggali lubang kuburan keyakinan mereka sendiri sedalam mungkin. Setelah beberapa menit berlalu dan mereka mulai kehabisan napas karena terus berteriak, aku akhirnya membuka mulut. Putri Direktur Utama Suryaningrat Group. Itu ya profil yang dia ceritakan padamu? Benar. Sebentar lagi aku bahkan akan pergi menemui ayahnya untuk melamar secara resmi. Kalau aku menjadi menantu keluarga konglomerat, karirku dijamin akan melesat. Kusuma mendengus bangga. Sambil menatap Kusuma yang besar kepala, aku mengeluarkan beberapa lembar foto berwarna dari dalam tasku, lalu menjajarkannya satu persatu di sebelah berkas cerai berwarna hijau tersebut. Begitu ya? Kalau begitu, foto ini siapa? Hah? Kusuma menundukkan pandangannya dengan bingung. Di foto-foto tersebut, terpampang jelas sosok seorang wanita muda dengan gaun seksi yang sangat mencolok, sedang menempel manja pada seorang pria paruh-baya di kawasan hiburan malam. Ini Rina. Ya, putri konglomerat murni kesayanganmu. Tapi yang harus kau perhatikan bukan dia. Coba perhatikan wajah pria yang tersenyum mesum di sebelahnya itu. Kusuma mengambil foto itu dengan tangan gemetar dan menatap lekat-lekat wajah sang pria. Detik berikutnya, matanya nyaris melotot keluar. Pria ini. Jangan-jangan Pak Tirto, direktur operasional di kantorku. Tirto. Dia adalah salah satu petinggi yang memegang kekuasaan mutlak di perusahaan tempat Kusuma bekerja. Dia adalah bos langsung Kusuma, orang yang paling ditakuti sekaligus paling sering dijilat oleh Kusuma demi naik jabatan. Kenapa Rina menempel mesra begini dengan Pak Tirto? Dan ini, ada foto mereka masuk ke hotel bersama? Apa maksudnya ini? Identitas putri konglomerat itu bohong besar. Dia cuma perempuan pendamping di klub malam elit, dan dia adalah simpanan kesayangan bosmu, Pak Tirto. Sejak lama. Semua uang yang kau habiskan untuk memanjakannya, mengalir ke sana, bohong. Rina menipuku. Kusuma jatuh terduduk di sofa, lututnya lemas, sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tapi keputusasaan yang kusiapkan belum berakhir. Masih terlalu cepat untuk terkejut, Kusuma. Tolong dengarkan baik-baik. Aku menggeser satu lembar foto lagi ke tengah meja. Selain dengan Pak Tirto, ada satu pria lagi yang sering bertemu secara rahasia dengannya. Sebenarnya, pria inilah dalang utama di balik rencana penipuan untuk memeras harta kalian. Apa? Bohong kan? Marni dengan ragu menatap foto tersebut. Di foto itu, tampak Rina sedang duduk berdua di kafe dengan seorang pria, terlihat sangat akrab sambil menyerahkan sebuah dokumen. Begitu Marni mengenali wajah pria yang sangat tak terduga itu, napasnya tercekat. Hik! Suara aneh seperti udara yang bocor keluar dari tenggorokan Marni.
Ia mencengkeram lehernya dengan kedua tangan, matanya terbalik ke atas putih semua, dan tubuhnya ambruk jatuh ke sofa. Pria ini. Jangan-jangan. Pak Kusno, bos perusahaan properti yang selama ini jadi pelindung ibu. Kusuma berteriak histeris. Apa maksudnya ini? Kenapa Rina bisa bersama Pak Kusno? Dan tadi kau bilang, dalang utama? Saat Kusuma memegang kepalanya di puncak kebingungan, Marni yang sempat pingsan di sofa tiba-tiba terbangun dan bangkit dengan kasar. Ia menatap foto di meja, lalu menunjukku dengan tatapan seolah melihat setan. Kau, sampai sejauh mana kau mengorek informasi ini? Dasar iblis. Pembawa sial. Jerit Marni histeris. Tepat pada saat itu. Cek-klek. Terdengar suara pintu depan rumah yang seharusnya terkunci terbuka. Disusul oleh suara langkah kaki berat dan kasar yang melangkah tanpa ragu menuju ruang keluarga. Astaga, astaga. Suara teriakan Marni kedengaran sampai keluar. Sepertinya menantu kesayanganku ini mulai melakukan tindakan berlebihan ya. Sesosok pria paruh baya muncul di ambang pintu ruang keluarga. Ia mengenakan setelan jas mewah, dengan senyum arogan terukir di wajahnya. Pria di foto itu, tokoh berpengaruh di daerah ini. Kusno, sang bos properti. Pak Kusno. Kenapa Anda punya kunci cadangan rumah ini? Dan apa maksud ucapan Anda barusan? Kusuma mundur selangkah, bertanya dengan suara bergetar. Kusno hanya mendengus sinis, lalu menghempaskan tubuhnya duduk di sofa, tepat di sebelah Marni. Kusuma, kau ini memang laki-laki yang lamban ya, kau sudah ditunjukkan hasil tes DNA-nya kan? Aku dan kau adalah ayah dan anak kandung yang memiliki ikatan darah. Selama Gunawan sibuk bekerja di luar kota, aku dan Marni berkali-kali memadu kasih di rumah ini. Apa? Wajah Kusuma menjadi sangat pucat, ia menoleh ke arah Marni. Namun Marni sama sekali tidak terlihat bersalah. Sebaliknya, ia memeluk lengan besar Kusno dan menatapku dengan tatapan merendahkan yang penuh kemenangan. Benar. Daripada pria membosankan seperti Gunawan, Pak Kusno jauh lebih menarik dan punya kekuasaan. Lagi pula, Pak Kusno menggunakan Rina untuk mencari kelemahan Tirto yang sering menghalangi bisnisnya kan? Ah, ya. Rina itu hostes unggulan di klub malam milikku. Aku mengirimnya sebagai mata-mata untuk mencari bukti penggelapan dana yang dilakukan Tirto. Tapi Kusuma, fakta bahwa kau ternyata jatuh cinta pada Rina itu di luar perhitunganku. Meski begitu, itu menguntungkan. Kalau kau menikah lagi dengan Rina, artinya perempuan bawahanku akan masuk ke keluarga Sastrowijojo. Rumah ini, tanah ini, dan juga cucuku Satria. Semuanya akan jatuh ke tanganku dan Marni. Kusno mengeluarkan sebatang cerutu, menyalakannya, dan menghembuskan asapnya. Semuanya adalah skenario gelap yang dirancang oleh Kusno dan Marni. Bahkan perselingkuhan Kusuma pun hanyalah tarian boneka di atas telapak tangan mereka. Jadi, selama ini aku cuma dimanfaatkan. Lutut Kusuma kembali lemas. Namun kalimat Kusno berikutnya segera mengubah sikapnya 180 derajat. Bukan dimanfaatkan. Aku berencana mengangkatmu menjadi presiden direktur di anak perusahaanku. Aku akan mewariskan aset yang puluhan kali lipat lebih besar dari warisan menyedihkan milik Gunawan itu padamu. Jadi Kusuma, cepat usir istri miskinmu ini, dan jadilah orang kaya sungguhan bersama kami. Mendengar janji itu, mata Kusuma seketika berkilat oleh keserakahan yang menjijikkan. Keputusasaannya beberapa detik lalu lenyap tak berbekas. Kusuma menoleh ke arahku dengan wajah yang sangat buruk rupa akibat nafsu dunianya. Hah, ternyata begitu ceritanya. Ternyata aku anak bos properti besar Pak Kusno, bukan anak Gunawan Sastrowijojo. Ini luar biasa. Kusuma langsung menjilat Kusno, dan menatapku bak menatap lalat kotor. Hei, Sari. Kau dengar itu? Aku akan jadi orang besar sekarang. Perempuan kelas bawah sepertimu sudah tidak selevel denganku. Cepat tanda tangani surat cerai itu dan angkat kaki dari rumah ini. Marni ikut tertawa gila menimpali. Hahaha. Percuma kau menyelidiki sampai sejauh ini. Pak Kusno itu orang besar, beliau punya kenalan banyak petinggi polisi. Serangga kecil sepertimu mau berkoar-koar pun tidak akan ada yang percaya. Kusno merogoh saku jas bagian dalamnya, mengeluarkan selembar dokumen, dan membantingnya ke depanku. Itu adalah surat perjanjian utang piutang dengan tanda tangan palsu atas namaku. Nominalnya tertera. 5 miliar rupiah. Dengar baik-baik, Sari. Kalau kau bercerai baik-baik dan meninggalkan Satria di sini, aku akan merobek surat utang ini. Tapi kalau kau berani melawan, aku akan menuntutmu atas penggelapan dana 5 miliar dari perusahaanku, dan menghancurkan hidupmu secara sosial. Menjebloskanmu ke penjara adalah hal yang sangat mudah bagiku. Ancaman dingin dari Kusno. Cacian dan hinaan kejam dari Marni dan Kusuma.
Cepat tanda tangan. Perempuan miskin tak punya siapa-siapa sepertimu tidak punya tempat untuk lari. Hiduplah menderita seumur hidup minum air selokan sana. Situasi keputusasaan di mana aku dikepung dari segala arah oleh 3 musuh. Secara normal, ini adalah saat di mana seseorang akan menangis ketakutan dan memohon ampun. Tapi di bawah hujan cacian itu, aku hanya menunduk diam tanpa suara. Mereka bertiga yang mengira aku diam karena gemetar ketakutan, semakin sombong dan menertawakanku. Namun tak satu pun dari mereka yang menyadari. Di balik poni rambutku yang menunduk, mataku berkilat dingin, dengan senyuman menentukan layaknya seorang pemburu yang berhasil menggiring mangsanya masuk ke dalam perangkap. Baiklah, ucapku pelan. Saat aku perlahan mengambil pulpen, mereka bertiga tersenyum sinis mengira aku akhirnya menyerah. Tapi, ujung pulpen itu tidak kuarahkan pada berkas cerai yang mereka siapkan. Tangan kiriku merogoh ke dasar tasku, bersiap menarik langkah terakhir yang akan menjerumuskan mereka ke dasar neraka yang sesungguhnya. Oh, tanganmu gemetar sampai susah pegang pulpen ya? Tenang saja. Anak ingusan sepertimu sekuat apapun melawan tidak akan bisa menang dari kami. Cepat cap tanda tangan itu, tinggalkan bocah itu dan pergi. Kusno meniupkan asap cerutunya ke wajahku dengan sengaja, diiringi tawa merendahkan. Benar. Perempuan sampah sepertimu, dengan kekuatan Pak Kusno, menghancurkanmu cuma butuh waktu sekedip mata. Dasar yak, Marni terus menggonggong seperti anjing gila, berlindung di balik kekuasaan Kusno. Kusuma yang sudah mabuk oleh janji kekuasaan ayah barunya, ikut menimpali, betul, parasit tak tahu diri. Aku menatap wajah-wajah merah mereka yang merasa di atas angin, ibarat mengamati hewan malang di dalam kandang kebun binatang. Tatapanku sangat dingin. Ya, itu benar. Orang tuaku sudah lama meninggal. Aku memang yatim piatu. Tapi, tanpa mengubah ekspresi wajahku, aku menarik keluar sebuah benda dari dasar tas. Bukan pulpen yang mereka harapkan, bukan sapu tangan untuk menyeka air mata penghinaan. Melainkan sebuah map file tebal berwarna hitam yang dijilid dengan sampul kulit elegan. Apa itu? Jangan-jangan untuk melawan utang 5 miliar yang kubuat, kau juga membawa dokumen palsu? Jangan melawak. Kusno mendengus sinis dan mengulurkan tangannya untuk mengambil map yang kuletakkan di tengah meja. Marni dan Kusuma juga ikut mengintip sambil tertawa mengejek, mengira aku masih mencoba melawan dengan sia-sia. Namun, saat Kusno membuka map hitam itu dan matanya menangkap selembar dokumen akta perusahaan resmi di dalamnya, seluruh ekspresi arogan di wajahnya luruh seketika, menguap tak berbekas. Hah, suara bodoh keluar dari mulut Kusno. Jarinya yang menjepit cerutu mulai bergetar hebat, hingga abu cerutunya jatuh ke lantai tanpa ia sadari. Keringat dingin langsung membanjiri dahinya bak air bah, dan matanya terpaku pada deretan huruf di dokumen tersebut. Apa ini? Gumamnya bergetar. Suryaningrat Group, akta notaris. Pemegang saham mayoritas utama. Direktur utama. Mendengar kata-kata itu, Kusuma mengerutkan kening. Suryaningrat Group? Itu kan perusahaan raksasa tempat ayah Rina menjabat sebagai direktur utama? Memangnya ada apa, Pak Kusno? Kusno seolah tidak mendengar ucapan Kusuma sama sekali. Giginya gemeretak saat ia menatap dokumen itu dan wajahku secara bergantian. Pemegang saham mayoritas mutlak. Sari. Suryaningrat. Kalian ini, benar-benar bodoh ya. Aku membuka suara dengan nada absolut dan tekanan wibawa yang belum pernah kutunjukkan sebelumnya di rumah ini. Waktu Rina berbohong dan bilang dia anak direktur utama Suryaningrat Group, apa kalian tahu betapa muaknya aku menahan tawa di dalam hati? Karena sejak awal, putri dari CEO Suryaningrat Group itu tidak pernah ada. Apa? Mulut Kusuma menganga lebar seperti orang idiot. Yang ada hanyalah sang pendiri, kakek Sudirman Suryaningrat, dan aku. Adalah satu-satunya cucu perempuan dari mendiang kakek Sudirman, yang bulan lalu baru saja mewarisi seluruh perusahaan grup dan aset triliunan miliknya. Suasana ruang keluarga membeku sepenuhnya. Wajah Marni berubah seputih kertas, sementara Kusuma seolah kehilangan tulang di kakinya, jatuh terduduk di sofa dengan bunyi bantingan keras, bohong. Kau kan cuma perempuan yatim piatu miskin lulusan D3 dengan beasiswa. Memang benar orang tuaku meninggal waktu aku kecil. Tapi aku tidak sebatang kara. Yang mengadopsi dan membesarkanku dengan sangat ketat adalah kakekku, Sudirman Suryaningrat, pria yang disebut-sebut sebagai penguasa ekonomi bayangan di negara ini. Aku berdiri perlahan, menatap dingin 3 wajah yang kini dipenuhi teror mutlak di bawahku. Kalian tahu, aku sudah muak dengan orang-orang yang mendekatiku hanya karena mengincar status keluarga dan uangku. Makanya, aku menyembunyikan identitasku sepenuhnya, bekerja sebagai pegawai biasa, mencari pria yang bisa mencintaiku apa adanya. Disitulah aku bertemu Kusuma. Aku melirik tajam ke arah Kusuma. 5 tahun lalu,
kau terlihat seperti pria yang tulus dan baik, karena itu aku menikah denganmu hanya dengan nama Sari. Tapi sepertinya penilaianku salah total. Kalian menganggapku parasit miskin, memperlakukanku lebih rendah dari pembantu, dan pada akhirnya kalian memfitnahku sebagai peselingkuh untuk mengusirku dari rumah ini. Ah! Kusuma menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Mereka baru saja menyadari kenyataan mengerikan bahwa selama ini mereka telah memperlakukan puncak tertinggi dari konglomerat nomor 1 di Indonesia seperti sampah dan budak. Tidak mungkin. Mana ada cerita gila seperti itu? Kusno tiba-tiba berdiri dengan mata merah, menggebrak meja dengan keras. Dokumen seperti ini bisa dipalsukan kapan saja. Perempuan kotor sepertimu tidak mungkin bos dari Suryaningrat Group. Kau mau menipuku? Tidak semudah itu. Kusno berteriak sekuat tenaga seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tapi kakinya bergetar sehebat anak kuda yang baru lahir. Jelas sekali bagi siapapun bahwa dia hanya sedang menggertak. Perusahaan properti milik Kusno tidak ada apa-apanya, lebih rendah dari kerikil jalanan jika dibandingkan dengan Suryaningrat Group. Jika ini nyata, Kusno bisa dilenyapkan dari dunia bisnis dalam sekejap mata. Menghadapi amarah Kusno, ekspresiku tidak goyah sedikitpun. Aku dengan tenang mengeluarkan ponsel pintarku, menekan layar beberapa kali, lalu menyalakan mode speaker. Tidak percaya? Kalau begitu, mari kita pastikan jawabannya secara langsung. Terdengar nada panggil singkat, dan telepon langsung terhubung. Mohon maaf membuat Anda menunggu, Nona Sari. Semua persiapan sudah selesai. Suara bariton pria paruh baya yang berat dan sangat familiar terdengar dari seberang telepon. Mendengar suara itu, sisa darah di wajah Kusno lenyap seketika. Kusno menjerit tertahan dan langsung ambruk ke lantai. Mohon maaf membuat Anda menunggu, Nona Sari. Semua persiapan sudah selesai. Saat suara itu mengalun dari speaker, Kusno merangkak di lantai, mendekatkan wajahnya ke ponselku dengan putus asa. Suara itu. Jangan-jangan. Pengacara senior Tarigan, konsultan hukum utama Suryaningrat Group. Tenggorokan Kusno bergetar naik turun, warna wajahnya sudah melewati pucat, kini nyaris membiru seperti mayat. Pengacara Tarigan dikenal sebagai tukang sapu dunia bawah yang tak kenal ampun, sosok monster yang telah mengubur banyak skandal politisi dan konglomerat tanpa jejak. Dan monster itu memanggil menantu miskin di depannya ini dengan sebutan Nona. Fakta itu saja sudah membuat jantung Kusno rasanya mau berhenti berdetak. Pak Tarigan, Pak Kusno baru saja memeras saya dengan surat utang palsu senilai 5 miliar. Selain itu, semua data rekaman suara pelecehan dan kekerasan mental yang tak terhitung jumlahnya dari ibu mertua dan suami saya sudah selesai ditransfer ke penyimpanan cloud. Laporanku mengalir datar seperti membaca laporan rapat. Baik, dimengerti. Pemalsuan dokumen, percobaan pemerasan, serta berbagai tindakan pelecehan, semuanya bisa dibuktikan di pengadilan. Saya sudah menghubungi Kapolres setempat. Sebentar lagi tamu khusus kita akan tiba. Tamu khusus. Kusuma bergumam dengan wajah kosong. Tepat pada detik itu, terdengar suara rem decitan mobil yang berhenti mendadak di luar rumah. Disusul suara hentakan kaki berat yang berlari di lorong, dan pintu ruang keluarga didobrak terbuka dengan kasar. Ibu Sari Suryaningrat, kami datang menanggapi laporan Anda. Yang muncul adalah belasan petugas kepolisian berseragam lengkap dan pria-pria berjas hitam dengan tatapan setajam elang. Di barisan paling depan, berdirilah Kapolres setempat, pria yang baru beberapa menit lalu dibanggakan Kusno sebagai saudara seperguruannya. Pak Kapolres. Ah, syukurlah Anda datang, perempuan ini. Perempuan gila ini mau menipuku. Kusno mencoba merangkak minta tolong dan meraih kaki sang Kapolres. Namun sang Kapolres menatap Kusno dengan dingin bak bongkahan es, lalu menendang tangan Kusno dengan kejam. Kusno, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Semua kejahatan tambahanmu sudah dibuktikan dengan bukti-bukti yang diserahkan oleh Suryaningrat Group. Alasan aku membiarkanmu berkeliaran sampai hari ini hanyalah untuk memancingmu dan membongkar semua jaringan korupsi di belakangmu. Apa? Kusno mematung, ekspresi wajahnya hilang sepenuhnya. Kapolres kemudian berbalik ke arahku, memberi hormat dengan sangat sopan dan dalam. Presiden Direktur Suryaningrat, mohon maaf membuat Anda menunggu lama. Kami akan segera mengamankan tersangka Kusno, beserta kaki tangannya, Marni dan Kusuma. Tunggu dulu. Kaki tangan apa? Marni berteriak histeris, mencoba menarik seragam Kapolres. Aku ini korban. Perempuan ini menghina keluargaku dan mengancam kami pakai surat tes DNA palsu. Kusuma itu anak kandung Mas Gunawan. Itu pasti. Ibu Marni. Anda masih mau berbohong sekonyol itu? Di depan Marni yang meronta-ronta dipegangi polisi, aku perlahan membentangkan selembar dokumen.
Ini adalah salinan buku kas ganda dari perusahaan Pak Kusno. Di sana tercatat dengan sangat rinci sejarah penggelapan dana. Sejak 25 tahun yang lalu hingga hari ini, Anda terus-menerus menggelapkan harta keluarga Sastrowijojo dan mentransfernya ke perusahaan Pak Kusno. Bahkan sebelum mendiang ayah Gunawan meninggal, Anda menarik uang tunai dalam jumlah besar dengan alasan biaya rumah sakit, dan menggunakannya untuk membayar utang-utang Pak Kusno. Singkatnya, Anda membesarkan anak kandung Anda sendiri, Kusuma, hanya sebagai alat untuk diserahkan kepada Pak Kusno. Anda mencuci otak Kusuma, memanjakannya dan menjadikannya pria tak berguna yang merasa dirinya pewaris elit Sastrowijojo, supaya kelak saat dia mewarisi seluruh tanah Sastrowijojo, Anda bisa dengan mudah mentransfer semuanya ke tangan Pak Kusno. Benar kan? Marni kehilangan kata-kata, mulutnya terbuka tutup seperti ikan mas koki yang kehabisan napas. Di sebelahnya, Kusuma yang gemetar hebat menatap ibunya dengan tatapan penuh pengkhianatan. Ibu, bohong kan? Ibu membesarkanku cuma untuk hal semacam itu. Berisik, laki-laki cacat tak berguna sepertimu memang cuma pantas jadi alat. Tak ada nilainya selain untuk mengabdi pada Pak Kusno, itu sudah takdir kita. Marni akhirnya menunjukkan sifat aslinya, meneriaki anak kandungnya sendiri. Kekejaman kata-katanya membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Nah, Ibu Marni, Kusuma. Status dan kebanggaan silsilah keluarga yang kalian agung-agungkan itu, semuanya hanyalah kastil pasir ilusi yang dibangun di atas kebohongan Pak Kusno. Dan kastil itu, hari ini, akan kuhancurkan tanpa sisa dengan tanganku sendiri. Aku menjatuhkan vonis dengan dingin. Rumah ini dan tanahnya sudah disita oleh Suryaningrat Group sebagai jaminan utang. Kalian semua, angkat kaki dari rumah ini sekarang juga, tanpa membawa barang sepeser pun. Tentu saja, aku akan menuntut uang ganti rugi perceraian, hak asuh Satria, dan pengembalian seluruh aset yang sudah kalian gelapkan. Total nominalnya. Bahkan kalau kalian bekerja keras sampai kehidupan reinkarnasi berikutnya pun, kalian tidak akan mampu melunasinya. Hiik! Kusuma mengompol di celana, jatuh terduduk di lantai dengan tatapan kosong. Kusno tampak sudah menyerah pada nasib, matanya kosong saat polisi memborgolnya. Namun, ini belum berakhir. Nona, orang yang sedang bertugas penyamaran sudah tiba, lapor pengacara Tarigan. Dari arah pintu masuk, seorang wanita melangkah masuk dengan anggun dan mantap. Saat melihat wajah wanita itu, Kusuma melotot tak percaya, dan Marni mematung tanpa bisa menjerit. Rina. Yang muncul adalah selingkuhan Kusuma, perempuan yang seharusnya menipu Kusuma atas perintah Kusno. Namun auranya kini sangat berbeda dari seorang wanita penghibur klub malam. Ia mengenakan setelan jas formal yang elegan, memancarkan kecerdasan dan profesionalisme. Rina melewati Kusuma begitu saja, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam di hadapanku. Presiden Direktur Suryaningrat. Operasi penyamaran telah selesai dengan sukses, semua barang bukti telah terkumpul. Penyamaran. Kusuma menatap Rina seolah melihat hantu. Kerja bagus, Rina. Nah, mari kita beritahu mereka kebenaran terakhir tentang betapa rapuh dan konyolnya dunia yang mereka yakini selama ini. Aku tersenyum dingin. Namun saat aku hendak membisikkan kata-kata keputusasaan terakhir pada Kusuma dan Marni, Rina yang berdiri di sebelahku menyampaikan laporan yang di luar dugaanku. Direktur, sebenarnya ada satu laporan darurat di luar rencana. Kami menemukan sesuatu yang luar biasa di ruang bawah tanah rumah ini. Ruang bawah tanah? Rumah ini seharusnya tidak punya ruangan seperti itu. Bahkan aku pun tidak tahu. Kegelapan apa lagi yang disembunyikan keluarga Sastrowijojo yang terkutuk ini? Rumah ini punya ruang rahasia? Tanyaku sambil mengernyit. Rina mengangguk pelan, lalu meletakkan sebuah kotak kayu tua di tengah meja. Benar. Di bagian paling dalam kamar Ibu Marni, di bawah papan lantai lemari pakaiannya, ada ruang kecil yang disembunyikan dengan sangat rapi. Di sana ada berangkas baja yang sangat kuat, dan kotak kayu ini. Mendengar laporan itu, Marni yang tangannya sudah diborgol polisi mendadak mengamuk layaknya dirasuki iblis. Jangan sentuh barang itu. Perempuan miskin sialan. Berani-beraninya membongkar lantai rumah orang lain. Kembalikan kotak itu ke tempat asalnya. Jangan disentuh. Marni menjerit histeris, menggelepar dengan rambut acak-acakan dan air liur berhamburan. Penampilannya yang benar-benar tidak waras itu membuat Kusuma yang terduduk lemas di sebelahnya ikut terbelalak kaget. Ibu, apa-apaan itu? Kenapa panik begitu? Itu barang peninggalan Bapak? Diam kau Kusuma. Anak tolol jangan ikut campur. Marni meneriaki anaknya sendiri seperti anjing gila. Aku menatap pemandangan buruk rupa itu dengan dingin. Memilih untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan keheningan berbicara.
Semakin aku diam dan menatapnya dengan pandangan dingin yang menembus tulang, kepanikan Marni terlihat semakin mencapai batasnya. Apa lihat-lihat? Sari, aku tidak peduli kau bos perusahaan raksasa atau apa, kau tidak punya hak melanggar privasiku. Dasar perempuan parasit, gelandangan kotor. Meskipun ia melontarkan kata-kata paling kotor sekalipun, hatiku tidak terpengaruh sama sekali. Setelah Marni mulai kehabisan napas dan bahunya naik turun terengah-engah, aku perlahan mengangkat tangan kananku. Rina. Buka. Baik, Direktur. Rina menggunakan alat pertukangan yang dibawanya. Dengan bunyi brak, yang tumpul, gembok kuningan kotak kayu itu hancur. Marni menjerit pendek. Dari dalam kotak, dikeluarkan sebuah buku catatan harian tua yang tebal, dan sebuah mikrokaset recorder, perekam suara kaset kecil yang sudah sangat usang. Itu milik mendiang ayah Gunawan? Tanyaku. Rina mengangguk dan menekan tombol play pada perekam suara itu. Terdengar bunyi mekanis klik, disusul suara desis noise khas kaset pita tua yang menggema di ruang keluarga. Detik berikutnya, jika ada yang mendengar rekaman ini, kemungkinan besar aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Suara bariton seorang pria tua, terdengar berat dan dipenuhi kemarahan serta penyesalan yang mendalam. Ayah. Suara bodoh keluar dari mulut Kusuma. Langkah kaki Kusno yang sedang diseret polisi terhenti seketika. Marni kehilangan seluruh warna wajahnya, matanya melotot kaku nyaris pingsan, tidak salah lagi. Itu adalah suara mendiang ayah Kusuma secara hukum, suami Marni, Gunawan Sastrawidjojo, yang seharusnya sudah meninggal 5 tahun lalu karena sakit. Kehadiran suara orang mati itu menguasai ruangan dengan atmosfer yang sangat janggal. Marni dan Kusno. Kalian pikir aku tidak tahu? Kalian diam-diam menertawakanku, merencanakan untuk merampas seluruh harta keluarga Sastrawidjojo ini. Aku sudah tahu semuanya sejak lama. Kusno mendengap kaget, bibirnya bergetar tak percaya. Bahkan fakta bahwa Kusuma bukan anak kandungku, sudah kupastikan melalui tes DNA rahasia. Tapi ada alasan kenapa aku berpura-pura tidak tahu dan terus menjadi badut di depan kalian. Pengakuan penuh dendam dari balik kubur Gunawan Sastrawidjojo. Fakta bahwa kejahatan sempurna yang diyakini Marni dan Kusno ternyata sudah diketahui sejak awal oleh Gunawan. Kalian pikir aku meninggal karena penyakit keras? Tidak. Kalian berdua yang diam-diam menaburkan racun sedikit demi sedikit ke dalam makananku setiap hari, membuatku seolah-olah sakit keras untuk membunuhku. Aku telah menulis semua rincian kejahatan kalian di buku harian ini. Begitu kalimat itu menggema, udara di ruang keluarga membeku seketika. Tatapan para polisi berubah tajam menatap Marni dan Kusno, lalu mengeratkan pegangan borgol mereka dengan kasar. Bukan. Bukan aku. Marni bergetar hebat kejang-kejang, mencoba menutup telinganya dengan tangannya yang diborgol. Ibu Marni, jadi Anda membunuh ayah Gunawan ya? Vonisku yang sedingin es membuat Kusuma bergidik ngeri. Ibuku, pembunuh. Gumam Kusuma dengan jiwa yang telah melayang. Tapi dendam Gunawan Sastrawidjojo tak hanya berhenti pada laporan pembunuhan. Suara kaset itu berubah nada, menyelipkan tawa sinis. Marni, kau pasti berpikir kalau aku mati, semua harta Sastrawidjojo akan jatuh ke tanganmu, tapi sayang sekali. Harta warisan yang kau dapatkan itu dari awal jumlahnya 0 besar. Marni yang tadinya menutup telinga, tertegun dan membuka matanya lebar-lebar. Harta sejatiku yang kukumpulkan seumur hidup. Seluruh dana simpanan rahasia dan sertifikat hak milik. Semuanya telah kuurus pemindahannya. Aku menyerahkannya kepada sosok yang sama sekali tidak bisa kalian sentuh. Kalian berdua pasti tidak akan pernah membayangkan bahwa orang itulah yang memegang kunci dari semuanya. Rahasia terakhir yang ditinggalkan Gunawan Sastrawidjojo. Siapa sosok yang menerima warisan sesungguhnya? Saat nama itu disebut dari mulut Gunawan, semua orang di ruangan itu termasuk aku tak bisa mempercayai pendengaran kami sendiri. Sosok yang kupercayai untuk menerima semua harta dan masa depan keluarga Sastrawidjojo adalah dewa penolong yang dulu tanpa pamrih menyelamatkan perusahaanku dari ambang kebangkrutan, sang pendiri Suryaningrat Group, Bapak Sudirman Suryaningrat, dan cucu perempuan tunggalnya yang dengan rendah hati sudi menikah dan masuk ke keluargaku. Sari. Klik. Suara putaran pita kaset berhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang keluarga. Selama beberapa saat, bahkan suara napas pun tak terdengar. Para polisi, pengacara Tarigan, Kusuma, dan Kusno benar-benar kehilangan kata-kata, menatap kosong ke udara. Marni berdiri mematung seperti patung batu dengan mulut setengah terbuka, seolah lupa cara berkedip, pandangannya terpaku pada mesin perekam di atas meja. Mendiang ayah Gunawan. Aku membayangkan wajah ayah mertuaku yang meninggal 5 tahun lalu di dalam hati. Benar, ayah mertua ternyata tahu semuanya.
perselingkuhan istrinya, dan identitas palsu anak laki-lakinya. Di saat-saat terakhir menjelang kematiannya, ia meminta tolong kepada dewa penolongnya di masa lalu, kakekku, Sudirman Suryaningrat. Kakek yang memintaku masuk ke keluarga ini dengan menyembunyikan identitasku, untuk diam-diam menyelidiki kejahatan mereka. Itulah kebenaran di balik semua ini. Sari, tolong jangan maafkan istri dan anakku yang bodoh. Seluruh aset keluarga Sastrowidjojo kuserahkan padamu, gunakanlah sesukamu. Terima kasih. Suara serak Gunawan di akhir rekaman terngiang di kepalaku, membuatku perlahan memejamkan mata. Ahaha. Tawa hambar yang tiba-tiba memecah keheningan. Marni menatap kosong ke udara dengan bahu gemetar. Ahahaha. Bohong. Ini semua pasti bohong. Orang tua pikun itu pasti sudah gila sebelum mati. Marni mengalami gangguan jiwa mendadak, memberontak dari pegangan polisi dan meludah ke arahku dengan brutal. Mana mungkin dia menyerahkan semua hartanya pada perempuan miskin sepertimu? Dasar pelakor. Pasti kau merayu kakek tua renta itu pakai tubuh kotormu kan? Parasit menjijikkan. Harta keluarga Sastrowidjojo itu semua milikku. Milikku. Kata-kata yang keluar dari mulut Marni sudah bukan lagi bahasa manusia beradab, melainkan caci maki kotor tak terkendali. Sosoknya yang berteriak-teriak dengan busa di mulut meminta uangnya dikembalikan, sama sekali tak menyisakan sisa-sisa keanggunan seorang nyonya besar yang selalu dibanggakannya. Namun, aku hanya diam. Menatap Marni yang terikat layaknya anjing gila, tanpa berniat membalas sepatah kata pun, keinginanku untuk membantah sudah hilang. Tak ada lagi kemarahan. Aku hanya mengamati dengan mata sedingin es bagaimana manusia-manusia yang tenggelam dalam keserakahan ini hancur berantakan terbakar oleh api neraka buatan mereka sendiri. Karena aku sama sekali tidak merespons dan terus menatapnya dengan dingin, tekanan bisu itu rupanya tidak bisa ditahan oleh Marni. Suaranya perlahan melemah, dan akhirnya ia jatuh tersungkur ke lantai sambil terengah-engah. Hoi, tunggu dulu. Menggantikan Marni, kini Kusno yang membuka mulut dengan gigi bergemeletuk. Wajahnya dibanjiri keringat dingin yang berminyak. Kalau semua aset Gunawan jatuh ke tangan Suryaningrat Group, lalu tanah luas milik Sastrowidjojo yang dijaminkan ke perusahaan propertiku untuk utang, jangan-jangan. Ya, tepat sekali. Aku mengangguk pelan, lalu melemparkan sebuah dokumen ke kaki Kusno. Utang raksasa yang Anda tumpuk diam-diam dengan menjaminkan tanah Sastrowidjojo. Semua hak tagihnya sudah dibeli oleh Suryaningrat Group. Singkatnya, hak hidup dan mati perusahaan Anda saat ini sepenuhnya ada di genggaman tanganku. Sebagai tambahan, surat utang 5 miliar yang barusan Anda gunakan untuk mengancam akan menghancurkan hidupku itu uang dari dana yang Anda gelapkan dari perusahaan Anda sendiri kan? Tentu saja. Anda harus mengembalikan semuanya kepadaku secara tunai dan lunas sekarang juga. Kusno menjerit histeris, memegangi kepalanya dan berjongkok di lantai. Melunasi semuanya sekaligus adalah hal yang mustahil. Pada detik ini juga, perusahaannya dipastikan bangkrut total, dan dia akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai kriminal yang dibebani utang ratusan miliar. Didorong ke tepi jurang keputusasaan, Kusno tiba-tiba menatap Marni dengan mata merah penuh urat. Ini semua salahmu, Marni. Kusno menerjang ke arah Marni seperti orang gila, berusaha mencekik leher perempuan itu. Para polisi segera menarik mereka berdua, tapi makian Kusno tak berhenti. Gara-gara kau bilang si Gunawan itu pria bodoh yang tak tahu apa-apa, makanya aku ikut rencanamu. Apalagi meracuninya. Brengsek. Aku tidak tahu apa-apa soal pembunuhan. Ini semua perbuatan perempuan gila ini. Aku tidak bersalah. Apa katamu? Bukannya kau yang menyuruhku cepat habisi kakek tua itu? Sekarang kau mau cari selamat sendiri? Laki-laki pengecut bangsat. Dua orang yang beberapa menit lalu adalah pasangan selingkuh yang bekerja sama menertawakanku, kini saling melempar kesalahan dengan penampilan paling buruk rupa, saling mencabik satu sama lain. Benar-benar lukisan dari neraka. Kusuma, panggilku. Mengalihkan pandangan dari dua orang yang bertengkar, aku memanggil pria yang meringkuk gemetar di sudut ruangan sambil memeluk lutut. Sari. Kusuma menatapku dengan mata memelas dan sangat ketakutan. Tadi kau sangat senangkan saat tahu kau adalah anak kandung Pak Kusno. Tapi, bagaimana rasanya sekarang setelah tahu kau punya ibu seorang pembunuh dan ayah seorang penipu yang terlilit utang raksasa? Tidak. Aku tidak tahu apa-apa, aku ditipu. Sari, kumohon, jangan buang aku. Demi Satria, mari kita mulai semuanya dari awal lagi. Ya? Kusuma merangkak di lantai, mencoba mendekat dan meraih kakiku. Namun, Rina dengan dingin menginjak tangan Kusuma menggunakan sepatu hak tingginya. Singkirkan tangan kotormu dari ibu direktur. Menjijikan. Rina menatapnya dengan kejam, membuat Kusuma berguling kesakitan di lantai. Lagi pula,
Kusuma. Sepertinya kau masih belum paham satu kebenaran paling penting di sini. Kebenaran paling penting. Kusuma mengangkat wajahnya yang sudah berantakan oleh air mata dan ingus. Aku mengambil satu barang lagi yang tersisa di dalam kotak kayu itu. Sebuah amplop coklat kusam yang diselipkan di halaman terakhir buku harian Ayah Gunawan. Kusuma, tadi kau sangat bahagia saat tahu Pak Kusno adalah ayah aslimu. Tapi sayangnya, Pak Kusno juga ditipu oleh ibumu. Hah, bukan cuma Kusuma, Marni dan Kusno yang sedang saling cakar juga mendadak berhenti bergerak. Apa maksudnya? Kusno menatapku dengan wajah beringas. Aku perlahan mengeluarkan selembar kertas dari amplop coklat itu. Itu adalah surat hasil tes DNA lain, sebuah dokumen tua yang dibuat 30 tahun lalu. Di buku harian ini, Ayah Gunawan sudah menyelidiki masa lalu Ibu Marni melalui detektif swasta. Tentang siapa laki-laki yang tidur dengan Ibu Marni 30 tahun lalu saat dia mengandungmu. Pak Kusno, Anda sangat yakin bahwa Kusuma adalah anak Anda. Tapi sayang sekali, tidak setetes pun darah Anda mengalir di tubuhnya. Mata Kusno membelalak maksimal, sementara seluruh aliran darah Marni kini benar-benar habis, membuatnya mematung seperti mayat hidup. Siapa ayah kandung Kusuma sebenarnya? Kalau melihat hasil tes DNA ini, kalian akan merasakan keputusasaan yang tidak akan pernah bisa kalian obati seumur hidup. Aku tersenyum dingin, menyodorkan hasil tes DNA tua itu ke depan wajah mereka. Pihak diuji A, Kusno pihak diuji B, Kusuma tidak ditemukan hubungan ayah biologis. Probabilitas, 0% Kusno merampas kertas tua itu. Begitu ia membaca tulisan yang dicetak di sana, tubuhnya kaku seolah tersambar petir. Kertas itu jatuh melayang ke lantai. Suaranya terdengar sangat jelas di ruang keluarga yang senyap mengerikan itu. Bohong. Bukan. Bukan anakku. Kusno bergumam seperti orang mengigau, lalu perlahan menoleh ke arah Marni. Di matanya, kesombongannya lenyap tak bersisa, digantikan oleh kebingungan tanpa dasar yang dengan cepat berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan. Marni, apa maksudnya ini? Kusno meraung seperti binatang buas. Kau bilang kau hamil anakku dan memerasku selama 30 tahun? Brengsek. Kau tahu berapa puluh miliar uang yang kugelontorkan untuk mendanai keluarga Sastrawidjojo supaya anakku ini jadi pewaris? Ternyata dia cuma anak haram dari bapak yang tidak jelas, keparat kau. Kusno memberontak dari polisi dan menerjang Marni. Marni menjerit histeris berusaha menghindar. Suara borgol bergemeletuk saat para polisi membanting Kusno ke lantai dengan paksa. Melihat pemandangan brutal itu, Kusuma yang pucat pasi menoleh padaku, Sari. Lalu aku ini. Siapa ayah kandungku yang sebenarnya? Aku ini manusia terpilih yang mengalir darah elit kan? Benar-benar pria yang menyedihkan. Aku menatap Kusuma dengan dingin, sambil membuka halaman terakhir dari buku harian Gunawan. Ayah mertua menyelidiki masa lalu Ibu Marni sampai ke akar-akarnya. Siapa laki-laki yang berhubungan dengannya 30 tahun lalu saat ia mengandungmu? Di sini tertulis dengan jelas nama ayah aslimu. Aku sengaja memberi jeda, spirian suaraku terdengar jelas oleh semua orang di ruangan itu. 30 tahun yang lalu. Seorang preman kampung di daerah ini yang sering memeras uang dari banyak wanita, lalu kabur melarikan diri di tengah malam karena mencuri brankas orang lain untuk bayar utang judi. Preman buronan bernama Kardi. Dialah ayah biologismu. Apa? Suara bodoh keluar dari mulut Kusuma. Ibu Marni ditipu dan dicampakkan oleh pria itu. Karena perutnya sudah membesar, dan dia tidak bisa melakukan aborsi, dia akhirnya menipu ayah Gunawan yang baik hati agar bisa masuk menjadi Nyonya Sastrawidjojo. Di saat yang sama, dia juga berbohong pada Pak Kusno bahwa bayi itu adalah anaknya, untuk memeras uang dari dua pria sekaligus. Inilah identitas asli garis keturunan elit yang selama ini kau bangga-banggakan. Bohong. Bohong. Kusuma memegangi kepalanya, berguling-guling di lantai sambil berteriak histeris, Aku anak preman buronan? Anak maling sampah? Tidak mungkin. Aku ini elit. Aku seharusnya menikah dengan putri direktur utama dan menjadi atasan. Fakta bahwa dirinya sebenarnya berasal dari kasta manusia paling bawah kasta yang paling ia hinakan selama ini menghancurkan identitasnya hingga tak tersisa. Mental Kusuma benar-benar mencapai batasnya, ia menangis meraung-raung dengan mulut berbusa. Melihat itu, Marni yang terbaring ditekan polisi malah tertawa gila. Ahahaha. Benar. Kardi memang sampah masyarakat, tapi wajahnya sangat tampan, jauh lebih mending daripada kakek tua membosankan seperti Gunawan, atau babi gemuk bau uang seperti Kusno. Mungkin sudah menyerah untuk menyembunyikan apapun, Marni tertawa putus asa dan menatapku dengan mata merah. Tapi jangan kira kau bisa menghakimiku. Kau ini presiden direktur Suryaningrat atau apa aku tak peduli.
Toh nyatanya kau cuma perempuan menyedihkan yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, yang kami jadikan pembantu di rumah ini. Jangan sok menatapku dari atas. Dasar parasit, pecundang yang menggonggong di saat-saat terakhir. Marni yang telah kehilangan segalanya dan akan segera ditahan, hanya bisa mempertahankan kewarasannya dengan cara memakiku. Aku tidak membalas. Aku menatapnya dalam diam, dengan mata yang dipenuhi rasa iba yang dalam. Ketidakpedulianku membuat suaranya perlahan kehilangan tenaga, berputar-putar di udara kosong dan akhirnya lenyap. Nah, Ibu Marni. Setelah keheningan kembali, aku membuka suara. Sepertinya Anda masih belum paham seberapa dalam dasar neraka yang sedang kalian tempati. Kusuma, kau juga. Wajah Kusuma yang sudah berantakan oleh air mata dan ingus tersentak. Ia merangkak dan berpegangan pada kaki sofa, menatapku dengan tatapan mengiba. Sari, kumohon. Aku tidak punya apa-apa lagi. Perusahaan, jabatan, orang tua. Tapi aku masih punya Satria. Satria satu-satunya keluarga kandung yang mewarisi darahku. Hak asuh tidak akan kuberikan. Asal ada Satria, aku masih bisa hidup. Mendengar Kusuma memanggil nama anaknya yang ada di kamar lain, Marni juga ikut sadar. Benar, Satria milik kami. Kusuma, waktu kau melihat hasil tes DNA yang pertama tadi, apa kau tidak membacanya sampai tuntas? Aku memungut serpihan kertas tes DNA pertama yang tadi dirobek Marni. Tes DNA pertama itu bukan antara dirimu dan Ayah Gunawan. Pihak diuji A, Kusuma Sastrowidjojo pihak diuji B. Satria Sastrowidjojo singkatnya. Aku seolah menancapkan pisau es terakhir tepat ke jantung Kusuma. Antara dirimu dan Satria juga tidak ditemukan hubungan biologis apapun. Seluruh ekspresi di wajah Kusuma benar-benar mengelupas jatuh. Harapan terakhir yang mati-matian ingin dipeluknya, kini hancur berkeping-keping. Satria dan aku, bukan ayah dan anak. Kusuma mengulang kalimat itu seperti mainan yang rusak. Saat memahami makna kalimat itu, Marni yang ditekan di lantai malah bersorak gila. Ahahaha. Dengar itu? Sudah kubilang perempuan ini selingkuh dan bikin anak haram di luar. Kalau dia bukan darah dagingmu, tidak sudi aku menampung anak menjijikkan itu di rumah ini sedetik pun. Marni meludah, memakiku dengan membabi buta. Perempuan jalang. Kau sendiri yang selingkuh, berani-beraninya menghakimi kami? Perempuan selokan sepertimu jadi bos Suryaningrat Group, pasti ada yang salah. Paling kau hamil anak dari gelandangan di pinggir jalan kan? Najis, aku mau semprot disinfektan rasanya. Kusuma mendadak ikut-ikutan menempatkan dirinya sebagai korban. Benar, kau yang menipuku. Kau menyuruhku membesarkan anak orang lain sebagai penerusku dan menghancurkan hidupku. Dasar perempuan iblis. Bayar ganti rugi 100 miliar atas penderitaan mentalku. Ibu dan anak yang menggonggong tak keruan. Aku sama sekali tak mengubah ekspresiku, hanya menatap mereka dari atas dengan mata sedingin es dalam keheningan absolut. Keheningan yang tak terbantahkan itu membuat udara di ruang keluarga semakin berat dan menyesakan. Suara Kusuma yang awalnya lantang perlahan mengecil, dan akhirnya karena tak tahan dengan tekanan bisuku, ia perlahan merangkak mundur. Apa? Kau tidak bisa membantahkan. Kusuma mencoba menggertak dengan suara gemetar. Kalian ini. Otaknya benar-benar sudah membusuk ya, Kusuma. Apa di dalam otakmu ada sistem otomatis yang menghapus semua ingatan burukmu? Apa? Aku mengambil satu lagi dokumen dari dalam tas. Amplop rumah sakit dengan cap resmi, berisi rekam medis dan satu lembar surat persetujuan, lalu melemparnya tepat ke wajah Kusuma. 4 tahun yang lalu, saat kita terus-menerus diserang ibumu karena tidak kunjung punya anak, kita berdua pergi ke dokter untuk periksa kesuburan. Kau jangan bilang kau lupa dengan hari itu? Mendengar kata-kataku, wajah Kusuma benar-benar kehabisan darah. Ia tak berani menatap dokumen itu, giginya gemeretak kencang. Hasil diagnosanya, azoospermia. Secara medis, peluangmu untuk memiliki anak secara alami adalah 0%. Kusno yang ditekan di lantai pun melotot kaget. Kau menangis putus asa, bersujud memeluk kakiku dan memohon, kalau ibu tahu aku cacat, aku akan diusir dari rumah. Kumohon, mari kita gunakan bank donor sperma rahasia di luar negeri. Selamatkan harga diriku, begitu kan? Hentikaan. Kusuma menutupi wajahnya, suara memalukan keluar dari tenggorokannya. Karena kasihan, aku menuruti permintaan egoismu itu, aku menahan sakitnya pengobatan dan suntikan berkali-kali, mempertaruhkan nyawaku untuk melahirkan Satria. Di surat persetujuan rumah sakit luar negeri ini, ada tanda tangan aslimu, untuk menyembunyikan kecacatanmu bahwa kau itu mandul. Kau membebankan semua kesalahan padaku,
dan sekarang di akhir kau mau menuduhku berselingkuh? Kau benar-benar sampah masyarakat terburuk. Bohong, Kusuma, mandul, cacat. Tan. Marni menggeleng tak percaya, menatap anaknya sendiri dengan tatapan jijik luar biasa. Kau. Di depanku kau bilang Rahim Sari yang bermasalah makanya kalian tidak punya anak. Kau menyembunyikan kecacatanmu sendiri di balik istrimu? Dasar sampah tak berguna. Marni menendang punggung Kusuma dengan gila. Dihina sebagai sampah oleh ibu kandungnya sendiri, Kusuma hanya bisa merintih, maafkan aku, maafkan aku. Harga diri kecilnya sebagai pria elit yang ia pertahankan selama ini, telah dihancurkan berkeping-keping oleh kebohongan dan kesombongannya sendiri. Tapi Kusuma, bukan hal masa lalu itu yang ingin kutanyakan padamu. Aku membisikkan kata-kata itu dengan dingin layaknya malaikat maut di telinga Kusuma yang meringkuk di lantai. Tadi kau membanggakan soal mama baru yang sedang hamil kan? Kusuma mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Kalau secara medis kau punya kemampuan 0% untuk membuat anak, lalu bagaimana caranya kau bisa membuat Rina hamil? Udara di ruang keluarga membeku sepenuhnya. Mata Kusuma membelalak, tidak mungkin. Rina bilang itu anakku. Hasil USG-nya. Sayang sekali, Kusuma. Ayah dari bayi yang ada di kandungan Rina adalah orang yang paling kau kenal. Aku menunjuk ke arah pintu masuk ruang keluarga, tempat seorang pria perlahan melangkah masuk. Saat melihat wajah pria itu, jeritan histeris yang seolah bukan berasal dari dunia ini meledak dari mulut Kusuma. Pepak Tirto. PAK. Pria yang berdiri di sana adalah direktur operasional di perusahaannya, bos yang selalu dijilat Kusuma demi naik jabatan. Namun aura bos eksekutif yang biasanya memakai jas mahal itu sudah hilang. Dasinya berantakan, wajahnya sepucat tanah, dan kedua lengannya dipegangi oleh pria-pria berbadan tegap dari Suryaningrat Group, diseret masuk bak terpidana mati. Bos, kenapa Anda ada di sini? Dan bayi di perut Rina itu. Anak Bapak. Itu bohong kan? Kusuma memohon dengan suara bergetar. Tirto menatap Kusuma dengan mata merah berurat, menggertakkan giginya. Diam kau Kusuma. Laki-laki tolol tak berguna sepertimu mana mungkin bisa meniduri wanita kelas atas seperti Rina. Bayi di perutnya itu anakku. Semua sisa-sisa darah di wajah Kusuma benar-benar mengering. Apa maksudnya? Tapi waktu itu, di hotel aku dan Rina. Waktu kau mabuk berat dan pingsan, dia cuma menidurkanmu di kasur dan menyemprotkan parfum wanita di bajumu. Dasar idiot. Tirto memaki Kusuma dengan brutal, meludah ke lantai. Rina itu simpanan kesayanganku sejak lama. Tapi karena istri sahku mulai curiga, aku butuh kedok. Disitulah aku memanfaatkanmu. Pria bodoh yang ambisius tapi otaknya kosong. Kalau kau merasa berhasil menghamili Rina, kau akan dengan senang hati membayar biaya sewa apartemen mewahnya dan biaya hidupnya. Kau itu cuma ATM berjalan. AAEET. Aku. Cuma dompet untuk membiayai simpanan bosku. Benar. Laki-laki mandul cacat sepertimu mana bisa menghamili wanita? Kau benar-benar idiot tak terselamatkan yang tak sadar sedang dimanfaatkan. Kau cuma tempat sampahku. Presiden direktur yang sangat dihormatinya, Tirto, dan putri konglomerat yang ia cintai mati-matian, Rina. Semuanya bohong. Ia hanyalah badut yang dimanfaatkan dan diperas uangnya. Argah. Kusuma memegangi kepalanya, menjerit seperti binatang yang terluka parah dan membenturkan kepalanya ke lantai. Dunia yang ia yakini telah hancur sepenuhnya. Aku hanya berdiri menatap para pria yang saling mencaci dan melempar kesalahan di lantai ini dengan mata dingin. Direktur Suryaningrat. Saya sungguh minta maaf karena memperlihatkan tontonan menjijikan ini. Tirto tiba-tiba melepaskan diri dan bersujud di hadapanku. Memang benar saya menggelapkan dana perusahaan. Tapi itu semua untuk membiayai Rina. Kumohon, jangan serahkan saya ke polisi. Sebagai direktur di anak perusahaan Suryaningrat Group, nasib Tirto ada di tanganku. Tirto bahkan rela menjual simpanannya sendiri demi selamat. Tapi mendengar permohonan menyedihkan itu, Rina tertawa dingin. Kalian semua benar-benar pria menjijikan. Rina membuka kancing jas mewahnya, lalu memasukkan tangannya dari balik kemejanya. Dari perutnya yang semula tampak membesar, ia menarik keluar sesuatu dengan suara brak. Benda berat yang jatuh ke lantai itu adalah bantalan silikon tebal yang biasa digunakan untuk berpura-pura hamil. Hah! Kusuma dan Tirto sama-sama mengeluarkan suara kebingungan. Sudah saya bilang, Pak Tirto. Saya adalah agen rahasia yang menerima perintah langsung dari Direktur Utama Suryaningrat untuk menyelidiki Anda. Sedikit pun tidak ada niat saya untuk mengandung anak dari penggelap dana kotor seperti Anda. Bohong. Lalu hasil USG dan surat keterangan hamilnya. Tirto mundur dengan panik.
Semuanya dokumen palsu yang disiapkan tim medis Suryaningrat Group. Itu adalah jebakan untuk memancing Anda agar mentransfer uang hasil penggelapan itu ke rekening saya, sebagai bukti kuat di pengadilan. Mendengar itu, Tirto menjerit putus asa dan ambruk ke lantai. Kusuma ditipu bahwa ia menghamili Rina. Tirto ditipu bahwa Rina adalah miliknya. Kenyataannya, mereka semua hanyalah tikus-tikus bodoh yang menari di atas telapak tanganku, Marni, Kusno, Tirto, dan Kusuma. Aku perlahan melangkah maju, menatap 4 orang yang saking putus asanya bahkan lupa cara bernapas. Kalian semua, demi memuaskan gengsi dan keserakahan konyol kalian, menginjak-injak orang lain dan menganggapku seperti sampah. Tapi kekuasaan, uang, dan status keluarga yang kalian agung-agungkan itu, semuanya tak lebih dari kastil pasir di tanganku. Tak ada satupun yang bisa membalas. Telinga mereka hanya dipenuhi oleh suara runtuhnya kehidupan mereka sendiri. Nah, Kusuma, waktunya mengakhiri semua ini. Aku mengambil kembali berkas hijau gugatan cerai yang sejak tadi tergeletak di atas meja. Kertas yang sudah dibubuhi tanda tangan Kusuma di atas meterai. Sari, tunggu. Tolong, soal cerai tolong batalkan. Aku tidak punya tempat untuk pulang lagi. Kusuma merangkak, memeluk kakiku dengan wajah hancur berantakan dipenuhi air mata dan ingus, memohon sambil berteriak. Kau istriku kan? Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Mulai sekarang aku akan berubah, aku akan bekerja keras demi kau dan Satria. Tolong, robek kertas itu. Pria yang beberapa jam lalu dengan sombong menyuruhku menekan surat cerai dan minggat, kini memohon agar tak dibuang. Betapa egois dan menggelikannya dia, membuatku tak tertahan untuk menyunggingkan tawa dingin. Kesempatan? Mulai dari awal, Kusuma. Kau benar-benar bodoh sampai akhir. Kau pikir di saat seperti ini, kau masih punya hak untuk memilih, apa? Kusuma menatapku dengan mata ketakutan. Aku mengangkat berkas cerai itu, menaruhnya di tengah meja, yang tak bisa dijangkaunya. Coba kau lihat baik-baik sudut kanan bawah kertas itu. Kusuma menjulurkan lehernya, menatap sudut kertas tersebut. Saat matanya menangkap tulisan merah kecil yang dicap di sana, wajahnya berkedut kaku. Salinan. Kopi. Ya. Berkas asli yang kau tanda tangani kemarin dengan penuh kebanggaan untuk menyambut selingkuhanmu, sudah kuserahkan ke pengadilan agama pagi ini jam 9, dan sudah resmi diproses. Singkatnya, sejak pagi tadi, aku dan kau sudah sah menjadi orang asing yang tak ada hubungan apa-apa. Sekalipun kau menangis darah memohon untuk merobek kertas ini, semuanya sudah terlambat. Kusuma mematung layaknya tersambar petir. Fakta bahwa bukan dia yang mengusirku, melainkan aku yang membuangnya, akhirnya menembus otak kecilnya. Bohong. Jadi aku benar-benar kehilangan segalanya dan sendirian. Tidak kok. Kau tidak sendirian, Kusuma. Saat aku mengatakan itu, secercah cahaya harapan sempat muncul di mata Kusuma, namun kalimatku berikutnya menjatuhkannya ke dasar neraka terdalam. Kau masih punya partner seumur hidup yang setia menemanimu. Aku memberi isyarat pada pengacara Tarigan. Ia mengangguk, mengeluarkan setumpuk map tebal dari tas kerjanya, dan membantingnya ke atas meja. Kusuma. Selama beberapa bulan terakhir, Pak Kusno dan Pak Tirto membujukmu dengan janji manis tes menjadi calon eksekutif atau pinjam namamu karena kami percaya padamu, lalu menyuruhmu menekan banyak dokumen kan? Iya. Itu kan ujian kelulusan sebagai elit yang dipilih langsung oleh para atasan, jawab Kusuma bergetar. Mendengar itu, wajah Kusno dan Tirto langsung pucat pasi. Ujian kelulusan? Itu adalah tiket menuju kehancuran yang bernama penjamin pinjaman mutlak. Aku membuka map itu lembar demi lembar. Utang properti raksasa yang ditarik Kusno dari perusahaan cangkang, dan dana penggelapan yang dialirkan Tirto ke rekening simpanannya. Di semua dokumen itu, nama dan tanda tanganmu tertera sebagai penjamin utama mutlak. Mata Kusuma kali ini benar-benar mau copot. Pak Kusno dan Pak Tirto sejak awal berencana menjadikanmu tumbal pelindung jika kejahatan mereka terbongkar. Karena kau itu orang idiot yang kalau dipuji elit sedikit saja, kau akan langsung menekan dokumen tanpa membaca isinya, itu. Aku ditipu. Meskipun ditipu, kekuatan hukum dari tanda tanganmu di atas meterai adalah mutlak. Total utang itu sekitar 350 miliar rupiah. Inilah partner terbaik yang tersisa untukmu. 350 miliar rupiah. Mendengar nominal yang tidak masuk akal itu, rahang Kusuma terlepas, matanya berputar putih ke atas, dan ia pingsan terjatuh ke lantai. Kau mengerti kan kenapa aku buru-buru mengurus perceraian pagi ini? Aku menatap dingin Kusuma yang kejang-kejang di lantai. Kalau kita masih berstatus suami istri, percikan api dari utang 350 miliar ini bisa menyambar ke Suryaningrat Group.
Aku menunggu momen yang tepat sampai kau secara hukum tidak ada hubungannya lagi denganku dan Satria. Arah. Kusuma terbangun, berguling-guling di lantai, menggaruk-garuk kepalanya dan berteriak gila. Kehilangan status, keluarga, rumah, istri. Dan kini, ia memikul utang ratusan miliar yang tak akan lunas meski dicicil seumur hidup. Brengsek. Bayar sendiri utang kalian. Laki-laki sampah. Kusuma menendang Tirto membabi buta. Jangan bercanda. Kalian yang menipuku. Tirto membalas menendang Kusuma. Kusno juga ikut bergabung dalam perkelahian kotor di atas lantai. Hentikan. Apa yang kalian lakukan pada anakku yang elit, jerit Marni histeris, meski ditahan kuat oleh polisi. Cukup, Pak Kapolres. Tolong bersihkan sampah-sampah kotor ini dari rumahku, perintahku tenang. Polisi bertindak serentak, menarik paksa keempat orang yang berteriak-teriak itu. Lepaskan. Aku ini elit. Mana bisa aku bayar 350 miliar? Sari. Iblis kau. Akan kukutuk kau. Satu persatu, mereka diborgol dan diseret keluar menuju pintu depan. Akhirnya semua ini selesai. Balas dendam panjangku berakhir dengan kemenangan sempurna. Tapi tunggu. Saat aku melihat wajah Kusuma dari samping saat lengannya ditarik polisi ke arah pintu, aku tiba-tiba terpikir untuk memberikan satu hadiah terakhir. Kusuma. Ibu Marni. Sebelum kalian dibawa pergi, aku akan menunjukkan pada kalian apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Mendengar suaraku, langkah Kusuma dan Marni terhenti. Ada secercah harapan rapuh di mata mereka berdua. Sari, kau rupanya tak tega melihatku kan? Iya kan? Kau akhirnya sadar sudah berbuat keterlaluan kan? Cepat suruh polisi pulang dan bayar ganti rugiku. Di saat tali tiang gantungan sudah mengalungi leher mereka masih berhalusinasi akan dimaafkan. Kebodohan yang tak ada dasarnya itu membuatku hampir tertawa keras. Aku perlahan menggeleng. Kalian bertahun-tahun merendahkanku sebagai orang miskin dan membanggakan silsilah elit keluarga kalian. Karena itu, sebagai penutup, aku sudah memanggil tamu kejutan yang sangat cocok untuk kalian. Tamu. Tepat saat Kusuma mengerutkan kening. Oi, Marni. Mana kau, Marni sayangku? Dari luar rumah, terdengar teriakan serak dan kasar yang menggema. Di bawah sorot lampu merah mobil polisi, seseorang menerobos barikade petugas dan muncul di depan pintu. Begitu melihat wajah pria itu, Marni kaku seolah disambar petir, lalu menjerit ngeri seperti katak terinjak. Marni. Benarkan ini kau, Marni? Sudah 30 tahun ya? Yang muncul adalah seorang pria tua kurus, mengenakan jaket kulit lusuh dan kotor, tersenyum mesum memamerkan gigi depannya yang ompong. Bau menyengat dari alkohol murahan dan rokok seketika meracuni udara rumah. Apa-apaan gembel kotor ini? Oi, jangan sentuh aku. Kusuma memalingkan wajah dengan jijik saat pria itu mendekat. Hush. Hush. Masa sama bapak kandung sendiri panggil gembel? Yang sopan sedikit. Kusuma. Hah. Hah. Mulut Kusuma kembali menganga lebar. Kuperkenalkan, Kusuma. Pria yang 30 tahun lalu menipu ibumu dan kabur dari desa. Inilah ayah kandung aslimu, Kardi. Mendengar ucapanku, otak Kusuma konslet sepenuhnya, bohong. Gembel sampah ini. Bapakku? Sampah apa? Aku dan kau ini saudara, bapak dan anak kandung. Aku dapat kabar dari mbak-mbak bos Suryaningrat, katanya anakku hancur dari kursi elit dan bawa utang 350 miliar. Makanya aku terbang ke sini. Kardi menepuk-nepuk pundak Kusuma yang diborgol dengan sok akrab. Aku juga sekarang lagi dikejar-kejar rentenir preman karena utang judi 10 miliar. Yah, dibanding 350 miliar, utang 10 miliar mah kecil lah ya. Mulai sekarang, kita anak bapak harus rukun. Kita kerja paksa bareng-bareng jadi kuli kasar buat bayar utang ya. Gahahaha. Inilah neraka paling pamungkas. Kebanggaan silsilah Sastrawidjojo, keserakahan menjadi anak bos Kusno, semuanya dihancurkan, dan tujuan akhir hidup Kusuma adalah reuni mengharukan dengan ayah preman kelas bawah yang terlilit utang. Jangga AA. Kusuma menjadi gila, mencakar-cakar wajahnya dan menjerit ngeri. Aku elit. Tidak mungkin preman ompong ini bapakku. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Apa kau bilang? Bocah kurang ajar, berani melawan bapakmu hah? Kardi yang gampang emosi langsung melayangkan tamparan keras ke wajah Kusuma. Plak. Hentikan. Jerit Marni. Kardi. Berani-beraninya kau muncul setelah membuangku 30 tahun lalu? Gara-gara darah kotormu, rencana hidup sempurnaku hancur berantakan. Pembawa sial. Marni mengamuk. Berisik kau perempuan jalang.
Kau juga tidur sana-sini dan akhirnya ditangkap polisi kan? Memang pantas kau membusuk di penjara. Balas Kardi tak kalah kasar. Mereka yang tadinya merendahkanku sebagai sampah dari kasta terendah, kini berada di kasta terendah sesungguhnya. Saling cakar, saling maki di dalam kubangan lumpur. Tirto dan Kusno pun sampai kehilangan kata-kata melihat tontonan keluarga yang sangat menjijikkan itu. Aku mempertahankan keheninganku. Tidak ada lagi kata yang tersisa untuk mereka. Kemarahan dan dendamku telah menguap sempurna. Aku hanya menatap tanpa ekspresi bagaimana manusia-manusia yang tenggelam dalam keserakahan ini dibakar oleh api neraka yang mereka buat sendiri. Sudah, bawa mereka semua masuk ke mobil tahanan, bentak Kapolres. Kusuma, Marni, Kardi, Tirto, dan Kusno dipisahkan paksa dan ditarik keluar. Tidak, aku ini pewaris Sastrowidjojo. Tidak mungkin darah gembel ini mengalir di tubuhku. Sari, tolong aku. Lepaskan aku. Aku ini nyonya besar Sastrowidjojo. Berisik. Ayo kita ngekuli bareng Bapak, Kusuma. Teriakan memilukan mereka menggema di malam hari. Namun suara itu terputus total saat pintu besi mobil polisi ditutup dengan bantingan keras. Dengan lampu rotator yang berputar, deretan mobil polisi itu melaju meninggalkan halaman rumahku satu persatu. Suara sirine semakin menjauh, dan keheningan malam perlahan kembali menyelimuti ruang keluarga. Sudah selesai ya, Nona. Ucap pengacara Tarigan yang sejak tadi berdiri diam, menundukkan kepalanya. Rina juga tersenyum lega. Ya, panjang sekali ya. Aku menghela napas panjang dan pelan. 5 tahun hidup bagai di neraka di rumah yang suram ini. Menahan semua hinaan tidak masuk akal, menyembunyikan napasku, dan hanya menunggu satu momen ini. Es tebal yang menutupi hatiku kini terdengar mencair perlahan. Direktur, setelah ini Anda mau apa? Tanya Rina. Aku memalingkan pandangan dari luar jendela dan menyunggingkan senyum yang lembut. Benar juga. Pertama-tama, aku harus memeluk erat anakku yang sudah kusuruh bersabar di dalam sana. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu di ujung ruang keluarga. Di dalam sana, di ruangan kedap suara, putraku satu-satunya yang sangat kucintai sedang menunggu sambil menonton kartun dengan headphone, kulindungi dari pertikaian mengerikan orang-orang dewasa yang gila ini. Di mataku yang tadinya dingin bak es, tak ada lagi sorot tajam sang penuntut balas. Yang ada hanyalah cahaya hangat dari seorang ibu. Dengan tenang, aku meraih gagang pintu itu.